Berarti terus mulai ini ya. Pak ini pas apa? Ini pas apa nanti? Rapik. Sebelum ngetuk. Pas acara baca sebelum ngetuk. Sebelum. Nah, Iqbal gak dianu to, Mbak. Radiawasi jadi ini bener arti ya. Ini nek boleh dia. Terus kepotong-potong. Terus kepotong-potong juga. Potong-potong. Heeh. Sama rapik. Oleh antar benar. Aku mau. Terus direkam belum sih? Baik yang mulia, terima kasih atas kesempatan dengan ini kami membacakan replik kami. Dalam konteksi, yang pertama, penggugat menolak semua dalil-dalil yang gugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh penggugat. Kedua, mengenai hubungan penggugat dan tergugat, bahwa pengajuan jawaban tergugat atas gugatan dari penggugat tidak beralasan hukum dan karenanya penggugat mohon kepada majelis hakim yang mulia sudilah untuk menolak dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut. Bahwa penggugat tidak dapat membuktikan dengan dokumen yang sah mengenai kepemilikan tanah yang disengketakan, serta mendalilkan bahwa hak atas tanah tersebut tidak dapat dibuktikan dengan sertifikat hak milik yang diajukan oleh penggugat. Bahwa sertifikat hak milik yang dimiliki oleh penggugat adalah bukti yang sah yang diakui oleh hukum dan telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Sertifikat ini adalah bukti kepemilikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah yang terdaftar. Bahwa penggugat telah mengajukan sertifikasi asli sebagai bukti utama dalam perkara ini yang membuktikan bahwa yang disengketakan memang sah dimiliki oleh penggugat. Tergugat tidak dapat mengingkari fakta bahwa saham tersebut terdaftar atas nama penggugat dan berdasarkan prinsip lex specialis derogat legi generalis. Sertifikat yang sah lebih kuat daripada klaim sepihak tergugat. Demikian dari kami yang mulia. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah mengerti dengan replik yang diajukan pihak tergugat? Mengerti ya? Apakah pihak tergugat akan mengajukan duplik atas replik yang telah dibacakan oleh kuasa hukum tergugat? Tentunya ya, kami minta 7 hari untuk menyiapkan bukti. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah saudara setuju dengan waktu yang diminta oleh kuasa hukum tergugat? Setuju yang mulia. Sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Dan berapa pada Tanggal 7 Januari. Ya, mulia. apakah pada itu ada sidang? Tidak ada. Baiklah, karena pihak tergugat belum siap dengan dupliknya, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 jam 10.00 WIB di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Surakarta, dengan agenda sidang pembacaan duplik oleh pihak tergugat dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Januari 2025, sidang perkara perdata nomor 009-PDTG-2025-PN Surakarta akan segera dimulai. Sidang perkara perdata nomor 009-PDTG-2024-PN Surakarta tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Laksmana Aji Nugroho sebagai penggugat dan Nabila Anastafresya sebagai tergugat dinyatakan dibuka
yang mulia, sebelumnya saya akan menyerahkan sidang publik pada majelis hakim dan KPU. Dan di sini dijelaskan bahwa setelah mempelajari dan menganalisa secara seksama materi yang diajukan dan tergugat di depan persidangan pada hari Selasa 3 Desember 2024, maka perkenankan kami atas nama tergugat dengan ini mengajukan publik atas rekan tergugat sebagaimana dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan tergugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas. Yang kedua, bahwa yang dikemukakan tergugat adalah tidak benar supaya majelis hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil tergugat. Maka dengan itu tergugat perlu mengungkapkan hal-hal yang sebenarnya hal-hal yang sebenarnya, yakni sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penggugat kembali menekankan bahwa sertifikat hak milik yang dimiliki oleh penggugat merupakan bukti yang sah atas kepemilikan tanah tersebut. Namun kami ingin menegaskan bahwa sertifikat hak milik yang diajukan oleh penggugat bukanlah satu-satunya bukti yang sah untuk membuktikan kepemilikan suatu tanah. Sebagaimana kita ketahui, hukum pertanahan juga mengakui adanya sengketa pemasaran tanah yang melibatkan kerabat, termasuk tindak pidana terhadap tanah yang berdasar. Yang kedua, bahwa keterangan saksi yang merupakan tetangga penggugat telah menguatkan klaim kepemilikan tanah oleh penggugat. Namun kami ingin menyampaikan bahwa keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini karena saksi tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai proses peralihan hak atas tanah yang sah dan hanya berdasarkan pengamatan pribadi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, bahwa tergugat telah membangun di atas tanah yang disengketakan tanpa izin dari penggugat. Namun kami ingin menegaskan bahwa tergugat membangun atas dasar itikat baik dengan menganggap bahwa tanah tersebut adalah miliknya berdasarkan transaksi yang sah. Tergugat membeli tanah tersebut dari pihak yang mengaku sebagai milik sah yang memberikan bukti pengadilan hak tanah yang sah menurut pemahaman tergugat tersebut. Yang keempat, bahwa kerugian materi yang diderita akibat tindakan tergugat diperkirakan sebesar 500 juta dan meningkat yang lebih. Kami ingin menegaskan bahwa klaim mengenai kerugian material yang diajukan oleh tergugat sangat tidak realistis dan tidak didukung oleh bukti yang memadai. Tidak ada bukti yang cukup menunjukkan bahwa tergugat benar-benar mengalami kerugian sebesar itu akibat tindakan tergugat. Maka berdasarkan sanggahan yang dikemukakan yang di atas, maka tergugat memohon kepada majelis hakim pengadilan negeri Surakarta agar kenal memutuskan sebagai berikut. Yang pertama, menolak gugatan sebelumnya. Yang kedua, setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dan yang terakhir, mendukung penggugat untuk biaya perkara. Demikian surat jawaban yang ingin kami sampaikan atas perhatian majelis hakim yang terhormat. Kami ucapkan. Bagaimana saudara penggugat atau yang mewakilinya? Apakah saudara sudah mengerti dengan duplik yang diajukan oleh pihak tergugat? Mengerti yang mulia. Apakah kuasa hukum penggugat akan mengajukan jawaban atau tanggapan atas duplik dari pihak tergugat? Tidak yang mulia. Kami tetap pada gugatan kami semula yang mulia. Kalau begitu, apakah saudara sudah siap untuk mengajukan bukti-bukti? Belum yang mulia. Untuk itu kami mohon agar diberikan waktu selama 7 hari untuk menyiapkan bukti-bukti tersebut. Bagaimana kuasa hukum tergugat dengan waktu selama 7 hari? Setuju yang mulia. Sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari sekarang. Beberapa putra. Apakah dari keluarga saudara? Baiklah, untuk itu sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 jam 10.00 WIB di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Surakarta, dengan agenda sidang pengajuan surat-surat bukti tulis beserta saksi dari para pihak yang berperkara untuk hadir, dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan kursi sidang. Hadirin mohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Selasa, tanggal 14 Januari 2025, sidang perkara perdata nomor 009/PDTK/PN Surakarta akan segera dimulai. Sidang perkara perdata nomor 009
garing 2024/PS Surakarta tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Laksmana Aji Nugroho sebagai penggugat dan Nabila Anastasia sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah kuasa hukum penggugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Apakah kuasa hukum tergugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan. Dan sesuai dengan perintah sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pengajuan bukti-bukti beserta saksi dari para pihak. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap dengan bukti-buktinya? Siap yang mulia. Pada sidang hari ini saya akan mengajukan berkas bukti tertulis. Kepada kuasa hukum penggugat dipersilakan untuk menunjukkan bukti-bukti suratnya. Baik yang mulia. Kepada pihak kuasa hukum tergugat, apakah saudara juga sudah siap untuk mengajukan bukti-bukti tertulis? Ya yang mulia. Kami telah menyiapkan bukti tertulis berupa kertas penglampir. Kepada kuasa hukum tergugat dipersilakan untuk menunjukkan bukti-bukti surat kepada majelis hakim. Baik yang mulia. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah saudara sudah siap untuk mengajukan saksi-saksi? Siap yang mulia. Berapa orang saksi yang akan saudara ajukan ke persidangan? 1 orang yang mulia. Kepada panitera dimohon untuk memanggil saksi untuk menghadap ke ruang sidang. Saksi dari pihak penggugat dipersilakan untuk masuk ke dalam ruang sidang. Kepada saksi dari pihak penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya, yang mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani. Apakah saudari saksi mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat? Tidak ada yang mulia. Dengan tergugat? Sudah tidak ada yang mulia. Saudari sebagai saksi dari penggugat, mohon maju ke meja majelis untuk menyerahkan identitas saudara. Siapa nama saudari? Berapa umur saudari? Sempat tanggal lahir? Warga negaraan? Agama? Pekerjaan? Alamat? Apakah saudari saksi bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia yang mulia. Silakan. Terima kasih. Silakan saudari saksi maju ke depan ikuti kata Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih. Silakan. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudari harus memberikan keterangan sesuai dengan yang ada benar dan alami saudari. Jika tidak, saudari dapat dikenakan sanksi berupa pemberian sumpah palsu. Saudari bisa mengerti. Saudari saksi, apakah sudah siap untuk diperiksa? Baiklah, apakah saudari mengetahui kenapa saudari dipanggil di persidangan ini? Ya, saya tahu yang mulia. Di sini saya diminta untuk memberikan kesaksian mengenai keterangannya. Silakan berikan kesaksian Anda, saudari.
dari saksi. Terima kasih Mulia. Ini saya adalah tetangga sekaligus teman dekat penggugat. Kami sudah saling kenal selama lebih dari 10 tahun dan saya sering berinteraksi dengan beliau, terutama terkait masalah rumah dan tanah yang sedang dipersengketakan. Apakah Anda mengetahui tentang kepemilikan tanah tersebut oleh penggugat? Ya, saya tahu betul bahwa tanah tersebut adalah milik Bapak Laksmana Haji, bahwa tanah itu sudah ada sejak lama dan saya sering melihat beliau mengurus berbagai dokumen terkait tanah tersebut di kantor pertanahan. Saya juga tahu bahwa tanah itu tercatat atas nama beliau di sertifikat tanah. Apakah Anda tahu kapan penggugat mulai memiliki tanah tersebut? Apakah melihat beliau secara langsung mengurus proses kepemilikan tanah? Saya tahu tanah itu sudah dimiliki oleh Pak Laksmana Haji sejak tahun 2015. Beliau sering bercerita tentang proses pembelian tanah tersebut dan memberikan sertifikat hak milik yang sudah sah terdaftar di BPN Surakarta. Saya juga pernah melihat beliau di kantor BPN untuk mengurus keperluan administratif tanah tersebut. Sertifikat tanah itu memang muncul atas nama beliau dan saya yakin itu adalah tanah milik beliau yang sah. Cukup ya, Mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada saksi? Ada ya Mulia? Baik, saya persilahkan. Terima kasih yang mulia. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Saudari Salsa Bila Diana Rukun. Anda mengatakan bahwa Anda adalah tenaga dekat dari tingkat Beliau. Betul, saya adalah tetangga dekat dengan Bapak Laksmana Haji. Baik, Anda mengatakan bahwa Anda sering berinteraksi dengan penggugat dan Anda mengetahui tentang kepemilikan tanah yang sedang disengketakan. Betul? Iya, saya tahu bahwa tanah tersebut milik Pak Laksmana Haji. Yang mulia, berdasarkan keterangan dari saudari saksi penggugat, saya akan langsung memberikan tanggapan terhadap replik yang telah diajukan oleh kuasa hukum penggugat. Pertama-tama mengenai sertifikat hak milik yang diajukan oleh penggugat. Sebagai bukti kepemilikan tanah, penggugat berpendapat bahwa SHM yang dimilikinya sudah cukup membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik sah penggugat. Namun izinkan saya menegaskan bahwa SHM bukanlah satu-satunya bukti yang sah untuk membuktikan kepemilikan. Kami mengajukan bahwa tergugat memiliki bukti transaksi yang sah dengan pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah yang telah memberikan bukti pengalihan hak sesuai dengan ketentuan hukum. Tergugat memberi tanah tersebut secara sah, oleh karena itu klaim penggugat yang hanya mengandalkan SHM tanpa mengklarifikasi adanya transaksi jual beli yang sah adalah keliru. Terima kasih Yang Mulia. Mengenai sanggahan yang diajukan oleh kuasa hukum tergugat terkait sertifikat hak milik SHM, izinkan kami untuk mengingatkan bahwa SHM adalah bukti yang sah dan diakui oleh hukum di Indonesia sebagai tanda kepemilikan atas tanah. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya, sertifikat yang sah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional BPN adalah alat bukti utama yang diakui oleh hukum. Penggugat telah menunjukkan SHM atas nama penggugat yang diterbitkan oleh BPN Surakarta pada 10 Januari 2015. Yang mulia, saya ingin menanggapi pernyataan kuasa hukum penggugat yang mengatakan bahwa kami tidak dapat menunjukkan bukti transaksi jual beli. Saya ingin menegaskan bahwa tergugat memiliki bukti transaksi dengan pihak yang mengaku sebagai pemilik sah tanah tersebut. Meski demikian, memang benar kami belum sempat mengajukan bukti tersebut dalam persidangan ini. Namun itu bukan berarti transaksi tersebut tidak sah. Tergugat memberi tanah tersebut secara sah dan kami akan melampirkan bukti transaksi dalam sidang berikutnya. Yang Mulia, terima kasih. Kami ingin menanggapi klaim yang disampaikan oleh kuasa hukum tergugat mengenai itikat baik yang disebutkan. Kami ingin menekankan bahwa tidak ada pembenaran bagi pihak manapun untuk mengambil alih atau membangun di atas tanah yang jelas-jelas sudah tercatat atas nama orang lain. Sebagai pihak yang mengaku pemilik sah, penggugat memiliki hak untuk melindungi tanahnya. Tindakan tergugat yang tanpa izin membangun di atas tanah milik penggugat adalah bentuk pelanggaran hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Kedua belah pihak diharapkan tenang. Dimohon untuk para pihak berperkara agar menjalani sidang dengan tertib. Baik yang mulia, saudari saksi, izinkan saya mengajukan pertanyaan terakhir. Apakah keterangan yang saudara
saksi kemukakan adalah benar? Baik, kepada saudari saksi, apakah saudari bersedia dipanggil kembali untuk memberikan keterangan apabila dibutuhkan? Bersedia, Yang Mulia. Baik, terima kasih saudari saksi atas keterangannya. Silakan saudari maju ke meja majelis untuk mengambil kartu identitas saudari dan silakan meninggalkan ruang sidang. Untuk selanjutnya, apakah saudara pihak tergugat juga sudah siap untuk menghadirkan saksi-saksi? Mohon maaf, belum Yang Mulia. Untuk itu kami mohon agar diberikan waktu selama 7 hari untuk menyiapkan bukti dan saksi-saksi tersebut. 7 hari dari sekarang kita berapa? Baiklah, untuk itu sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa 21 Januari 2025 jam 10.00 WIB di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Surakarta, dengan agenda sidang pengajuan bukti-bukti oleh pihak tergugat, dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dinyatakan kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Pada hari ini, Selasa, tanggal 21 Januari 2025, sidang perkara perdata nomor 009-PDTG-2025-PN Surakarta akan segera dimulai. Sidang perkara perdata nomor 009-PDTG-2024-PN Surakarta tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Laksmana Haji Nugroho sebagai penggugat dan Nabila Anastasia sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah kuasa hukum penggugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap, Yang Mulia. Apakah kuasa hukum tergugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap, Yang Mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan agenda menghadirkan saksi dari pihak tergugat. Apakah saudara kuasa hukum tergugat sudah siap dengan saksi-saksinya? Satu orang saksi yang siap, Yang Mulia. Berapa orang saksi yang akan saudara ajukan ke persidangan? Satu orang saksi ya? Baik, kepada panitia, mohon agar para saksi dipersilahkan masuk ke ruang sidang. Kepada saksi tergugat, dimohon masuk ke ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya, saya dalam keadaan saya jasmani. Saudara sebagai saksi tergugat, mohon maju ke meja menyerahkan identitas saudara. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan keluarga dengan tergugat? Tidak ini. Dengan penggugat? Juga tidak ini. Baik, untuk pemeriksaan saksi tergugat selanjutnya, saya serahkan pada hakim anggota. Siapa nama saudara? Wahyuden. Umur 43 tahun. Tempat tanggal lahir. Ini di Surakarta 9 Februari 1991. Warganegaraan Indonesia. Agama Islam. Pekerjaan pegawai swasta. Alamat saudara? Jalan Slamet Riyadi nomor 408 Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Barat. Apakah saudara saksi bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia, Yang Mulia. Baik, silakan saudara saksi maju ke depan disediakan ruang saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah Saya bersumpah
bahwa saya akan menerapkan hal yang sebenarnya bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada hal yang sebenarnya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, saudara dapat dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudara bisa mengerti? Mungkin. Apakah saudara saksi mengetahui masalah tanah antara pendeta dan pendeta? Iya, benar. Silakan saudara saksi jelaskan kronologis sengketa tanah yang saudara saksi ketahui. Terima kasih yang mulia. Nama saya Wahyu Hidayat. Saya adalah tetangga dari tergugat dan sudah mengenal mereka sejak lama. Saya diminta untuk memberikan kesaksian terkait tanah yang sedang disengketakan ini. Pada bulan Oktober 2023, saya melihat bahwa tergugat mulai membangun di atas tanah yang saat ini dikerjakan. Saya tahu betul bahwa tanah tersebut pernah dijual kepada tergugat oleh seorang yang mengaku sebagai pemilik sah tanah itu. Pada waktu itu, saya tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah terdaftar atas nama penggugat. Karena pada saat itu saya hanya tahu bahwa tergugat memiliki tanah itu berdasarkan transaksi dengan pihak yang mengaku pemilik sah. Saya juga ingin menambahkan bahwa tidak ada pemberitahuan apapun dari penggugat yang menunjukkan bahwa tanah tersebut sedang disengketakan atau dimiliki oleh orang lain. Sebagai tetangga, saya juga tidak pernah mendengar adanya klaim atau pengumuman mengenai sengketa tanah ini. Saudara, dalam keterangan yang saudara berikan, Anda mengatakan bahwa tergugat membeli tanah dari seseorang yang mengaku sebagai pemilik sah. Dapatkah saudara jelaskan lebih lanjut siapa orang yang dimaksud dan apakah saudara mengetahui dokumen atau bukti transaksi yang dilakukan oleh tergugat dengan orang tersebut? Tentu yang mulia. Orang yang mengaku pemilik tanah tersebut adalah seorang bernama Anton, yang pada waktu itu mengatakan bahwa dia pemilik hak atas tanah tersebut dan ingin menjualnya. Saat melihat langsung ketika tergugat melakukan transaksi dengan Anton, saya tidak mengetahui secara rinci dokumen atau bukti transaksi yang ada. Karena saya hanya melihat langsung keduanya berdiskusi dan sepakat mengenai harga tanah yang akan dibeli. Yang jelas, menurut saya, transaksi itu dilakukan secara terbuka dan tanpa ada indikasi adanya masalah terkait kepemilikan tanah tersebut. Jadi, saudara mengonfirmasi bahwa pada saat transaksi berlangsung tidak ada pihak penggugat yang memberitahukan atau mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya, bukan? Namun perlu kami sampaikan bahwa dalam hal ini sertifikat yang dimiliki penggugat adalah bukti yang sah atas kepemilikan tanah tersebut. Tidak, yang mulia. Saya tidak tahu apakah tergugat mendapat izin dari penggugat atau tidak. Namun saya bisa memastikan bahwa tergugat tidak pernah diberitahu oleh penggugat atau pihak lain mengenai status hukum tanah tersebut. Mereka benar-benar tidak tahu tentang sengketa ini sebelum pembangunan dimulai. Para pihak harap tenang dan tidak membuat keributan. Baiklah, silakan dilanjutkan keterangan Anda, saudara saksi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, tergugat membeli tanah ini dari Anton dan pada waktu itu tidak ada tanda-tanda atau informasi yang mengarah pada adanya sengketa kepemilikan. Saya yakin pada saat itu tergugat tidak berniat buruk dan hanya ingin menggunakan tanah tersebut sesuai dengan hak yang mereka yakini mereka miliki. Cukup, yang mulia. Baiklah, apakah kuasa hukum tergugat ada pertanyaan? Ada ya? Baik, silakan. Saudara Wahyu, Anda menyatakan bahwa tergugat membeli tanah tersebut dari Anton. Apakah Anda menyaksikan langsung saat transaksi itu dilakukan? Dan apakah dokumen yang ditunjukkan oleh Anton terlihat seperti dokumen tersebut? Iya, yang mulia. Saya menyaksikan langsung transaksi tersebut di rumah tergugat. Anton menunjukkan fotokopi sertifikat tanah yang surat dan surat pernyataan kepemilikan tanah.
yang tampak seperti dokumen resmi meskipun saya tidak memeriksanya secara rinci. Baik, berdasarkan pengetahuan Anda sebagai tetangga, apakah tergugat pernah bermaksud untuk mengambil tanah yang bukan haknya atau melakukan tindakan yang melanggar hukum? Tidak, Yang Mulia. Tergugat selalu bertindak dengan itikat baik. Mereka membeli tanah itu dengan niat baik dan tidak pernah berniat mengambil sesuatu yang tidak haknya. Sudah cukup, Yang Mulia. Apakah dari kuasa hukum penggugat ada pertanyaan? Pertanyaan saya sudah cukup, Yang Mulia. Bagaimana, Bu? Apakah ada pertanyaan? Baik, kepada saudara saksi, apakah saudara bersedia dipanggil kembali untuk memberikan keterangan apabila dibutuhkan? Bersedia, Yang Mulia. Baik, terima kasih saudara saksi atas keterangannya. Silakan saudara maju ke meja majelis untuk mengambil kartu identitas saudara dan silakan meninggalkan ruang sidang. Baiklah, dikarenakan pemeriksaan barang bukti dan saksi telah selesai, agenda selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan dari para pihak. Majelis hakim akan memberikan waktu selama 7 hari kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk menyiapkan kesimpulan. Sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Berapa? Ada sidang lain. Baiklah, untuk itu sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 jam 10.00 WIB di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Surakarta dengan agenda sidang pembacaan kesimpulan dari kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Pada hari ini, Selasa, tanggal 28 Januari 2025. Pada hari ini, sidang perkara perdata nomor 009/PDTK/2024/PN Surakarta akan segera dimulai. Sidang perkara perdata nomor 009/PDTG/2024/PN Surakarta tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Laksmana Aji Nugroho sebagai penggugat dan Nabila Anasa Presya sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah pihak penggugat atau yang mewakilinya sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap, Yang Mulia. Untuk sidang kali ini penggugat akan saya wakilkan. Apakah pihak tergugat atau yang mewakilinya sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap, Yang Mulia. Untuk sidang kali ini tergugat akan saya wakilkan. Sebelum persidangan ini dilanjutkan, Majelis Hakim ingin bertanya kepada para pihak, apakah upaya perdamaian telah dilakukan dan apakah sudah mendapat kesepakatan untuk berdamai? Bagaimana kuasa hukum penggugat? Upaya perdamaian sudah kami lakukan, namun tidak berhasil. Untuk itu kami mohon agar sidang tetap dilanjutkan dan kami akan tetap mengusahakan perdamaian dengan pihak tergugat. Bagaimana dengan pihak tergugat? Kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan dan kami juga akan tetap mengusahakan perdamaian dengan pihak tergugat. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dan sesuai dengan perintah agenda sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah penyampaian kesimpulan. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan? Siap, Yang Mulia. Bagaimana dengan saudara kuasa hukum tergugat? Apakah saudara juga sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan? Siap, Yang Mulia.
dilanjutkan kembali itu jadi dari sekarang. Tanggal berapa Pak Mitra? 4 Februari. Apakah tertutup? Saya berkali. Baiklah, untuk itu sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 jam 10.00 WIB di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Surakarta dengan agenda sidang pembacaan putusan, dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Pada hari ini, Selasa, tanggal 4 Februari 2025, sidang perkara perdata nomor 009-PDTG-2024-PN Surakarta akan segera dimulai. Sidang perkara perdata nomor 009-PDTG-2024-PN Surakarta tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Laksmana Aji Nugroho sebagai penggugat dan Nabila Anasa Fresha sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah pihak penggugat atau yang mewakilinya sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap Yang Mulia. Apakah pihak tergugat atau yang mewakilinya sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap, Yang Mulia. Sebelum persidangan ini dilanjutkan, Majelis Hakim ingin bertanya kepada para pihak, apakah upaya perdamaian telah dilakukan dan apakah sudah mendapat kesepakatan untuk berdamai? Bagaimana kuasa hukum penggugat? Upaya perdamaian sudah kami lakukan, namun tidak berhasil. Untuk itu kami mohon agar sidang tetap dilanjutkan dan kami akan tetap mengusahakan perdamaian dengan pihak tergugat. Bagaimana dengan pihak tergugat? Kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan dan kami juga akan tetap mengusahakan perdamaian dengan pihak tergugat. Baiklah, sidang akan dilanjutkan sesuai dengan perintah agenda sidang yang lalu. Maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan dan diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan isi putusan. Sebelumnya, kami tanyakan pada pihak kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, apakah putusan ini dibacakan seluruhnya atau hanya amarnya saja? Cukup amarnya saja Yang Mulia. Cukup amarnya saja, Yang Mulia. Mengadili dalam eksepsi 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik sah tanah yang terletak di Jalan Kartini nomor 12 Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Berdasarkan sertifikat hak milik nomor 125623 yang diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional atau BPN Surakarta. Dalam pokok perkara 1. Memerintahkan tergugat untuk segera menghentikan segala bentuk penguasaan dan pembangunan di atas milik penggugat. 2. Memerintahkan tergugat untuk mengosongkan tanah tersebut dalam waktu paling lambat 14 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. 3. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 500 juta rupiah. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar 500 juta rupiah. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Selasa 4 Februari 2025 oleh kami, Basyasha Mustina Diaproto Aini, SHM HUM, sebagai Hakim Ketua, Ahmad Devansati Aili, SHM HUM, dan Fitri Noviana, SHM HUM, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Ayala Dewi SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta, dan dihadiri oleh penggugat, kuasa tergugat. Atas putusan Majelis Hakim, para pihak dapat menanggapi isi putusan dan diberi
Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.